Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam Rabbi warahmatullahi shrahli wabarakatuh. sadri wa yassirli amri wa hiddatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dalam kondisi pandemi yang belum usai. Jadi tadi memang sungguh mengerikan ya, apa yang diungkapkan oleh Bu Dr. Isnaini ya, tentang kondisi di Indonesia, kemudian juga Bu Feria lebih mengerikan lagi kondisi di dunia. Tetapi jawabannya adalah satu, karena memang dunia pada saat ini sedang diperintah ya, dihegemoni oleh sebuah ideologi yang disebut kapitalisme, dan ini tidak hanya diproduksi oleh negara asalnya, tapi terjadi ekspor kapitalisme ke seluruh dunia. Nah, ada beberapa hal yang kita cermati yang kemudian tadi secara detailnya sudah diuraikan oleh Dr. Isnaini dan Bu Dr. Ferial, bahwa memang kapitalisme itu membawa berbagai konsekuensi yang mengerikan. Pertama, bahwa tidak bisa dilepaskan dari perdagangan bebas. Di sini ada peran vital adik kuasa yang karena memang perdagangan bebas ini sudah dibuat sejak dunia, sejak PBB itu ada begitu ya, dengan berbagai Bretton Woods-nya, itu ditambah dengan kemunculan World Trade Organization atau WTO yang ini memiliki satu kekuasaan besar untuk mengatur legislasi yang terkait dengan masalah perdagangan, termasuk juga tadi masalah farmasi. Nah, ini juga kemudian dunia hari ini penuh dengan blok perdagangan. Tadi Bu Isna ini menggambarkan kita masuk di AFTA, dan Indonesia sudah mengikat juga nih kerjasama di nanti Joe Biden ketika naik dari Presiden Amerika akan dihidupkan kembali Trans-Pacific Partnership. Nah, itu sebagai blok dagang lain lagi begitu kan. Kemudian juga yang tidak kalah mengerikan tadi privatisasi, sehingga Indonesia tadi dikuasai oleh berapa 5 produsen farmasi terkemuka, apalagi di internasional. Ini semua terjadi karena memang penguasaan kepemilikan umum dan bisnis hajat publik itu jatuh di tangan multinational corporation. Ya, Bill Gates Foundation tadi yang membuktikan bahwa hanya satu, walaupun dia katakan foundation gitu kan, filantropis, tapi pada hakikatnya dia memiliki MNC yang sudah menggurita ke seluruh dunia. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Bu Faizah bahwa kenapa kemudian hal ini demikian mengerikan? Karena tidak bisa dipungkiri kapitalisme itu mengekspor satu kondisi yang disebut sebagai individualisme. Hegemoni kekuasaan inilah yang kemudian terjadi. Siapa homo homini lupus, siapa yang berkuasa dia akan memangsa siapa yang lebih lemah. Nah, inilah yang kemudian menjadi krisis kemanusiaan, kemudian suburkan rasisme, xenofobia dan sebagainya, termasuk juga masalah kesenjangan dan kemiskinan. Yang tidak kalah penting juga, dan ini kemudian tidak bisa kita pungkiri, membawa dampak yang luar biasa bagi kapitalisme itu adalah demokrasi. Karena adopsi demokrasi inilah maka semua pemerintahan dunia pada saat ini adalah menerapkan kapitalisme, dan ini sesungguhnya adalah ekspor yang paling mematikan karena telah menjebak dunia di dalam segala macam kezaliman. Semua berawal dari dasar pemikiran kapitalisme adalah sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan, dan inilah sesungguhnya yang memunculkan berbagai macam kezaliman. Khusus untuk masalah pandemi COVID-19 ya, bisa masuk ke slide berikutnya. Kalau kita lihat bahwa justru bukan digunakan untuk menolong dunia, tapi justru digunakan sebagai ajang konfrontasi negara adidaya, dan ini tidak bisa kita lepaskan dari setiran MNC tadi, multinational corporation. Kita ingat bahwa pada awalnya virus ini, lepas dari isu apakah ini rekayasa atau tidak ya, tetapi kalau kita lihat bahwa wabah ini sudah tersebar di akhir tahun 2019 lalu, tapi tidak segera ada penanganan yang komprehensif. Informasi dijaga betul gitu ya, tidak menyebar sehingga terkesan membiarkan masyarakat dunia itu terkena virus ini. Kemudian tadi kalau Ferial mengatakan memang benar, WHO katanya adalah lembaga penjaga kesehatan. Kalau misalnya masih mau berpegang pada idealismenya, justru dia gagal untuk memenuhi values-nya, yaitu bahwa katanya untuk mencapai kesehatan tertinggi ya, setinggi mungkin bagi masyarakat dunia dan menjaga dunia agar tetap aman. Nyatanya ini data saya ambil 4 hari yang lalu ya, bahwa
tidak ada satupun tempat yang kurvanya itu sudah melandai, semuanya masih eksponensial, masih naik begitu kan, dan sehingga kalau kita lihat kasusnya tidak berhenti dan walau walam apakah memang dengan adanya vaksin itu akan bisa menghentikan atau sebenarnya justru data ini akan dihilangkan sehingga orang akan tidak tahu apakah memang penggunaan vaksin itu cukup efektif atau tidak. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya ya, tentang kejahatan kapitalisme itu berlanjut ketika mereka memanfaatkan pandemi ini justru kemudian menjadi peluang bisnis. Jadi kalau saya katakan memang ini adalah komodifikasi COVID-19. Di awal-awal itu mungkin yang sedang menjamur itu kan produksi ventilator gitu kan, alkes dan sebagainya yang sempat langka di seluruh dunia dan sebagainya. Kemudian juga kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari itu sempat langka, dan ini di penghujung tahun karena uji vaksin itu kan membutuhkan waktu, dan yang jelas memberi peluang bisnis besar adalah bagaimana industri vaksin ini bisa kemudian direkayasa sedemikian rupa. Tadi sudah diuraikan dengan sangat panjang lebar oleh Bu Ferial. Saya hanya menggambarkan saja bahwa ternyata memang 80 negara kaya yang mereka mengumpulkan 29 triliun ini untuk dana awal begitu kan, sebelum kemudian produksi vaksin itu disebar, distribusikan di seluruh dunia, dan akhirnya mereka akan menanggung keuntungan dari itu. Kita lihat ada Amerika, Inggris, Cina, Rusia, Komisi Eropa ya, semuanya melibatkan vaksin mereka yang semua mengklaim 90% efektif dan sebagainya, dan merasa siap pasarkan ke seluruh dunia. Tetapi apakah penyelesaian gitu kan dengan adanya vaksin? Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi kalau tadi sudah diuraikan oleh Bu Ferial ya, jadi kalau tadi digambarkan bahwa memang sebenarnya yang terjadi keadilan itu tidak ada, karena kan yang ada itu adalah jaminan jaringan bisnis ya kan, tentang KEPI tadi seperti apa, kemudian juga GEVI seperti apa, Covax MC dan sebagainya. Kalau kita lihat tadi mereka katanya yang menjadi pasar itu mesti negara-negara berpenghasilan menengah sampai kemudian rendah. Dikatakan oleh mereka harus memastikan 92 negara berekonomi rendah yang ada di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan ini yang akan menjadi pasar potensial. Dan tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya mereka melakukan pembiayaan, makanya pembiayaan sukarela itu dalam tanda petik, karena sebenarnya untuk mendanai. Indonesia pun ya dengan Menteri Luar Negeri sudah berkomitmen untuk mendukung GEVI ini sejak bulan Februari lalu. Dan akibatnya Kemenkes sudah memberikan DP ya, bahwa untuk vaksin ya sudah 3,8 triliun dikeluarkan. Jadi tidak gratis, ini baru DP. Kita nggak tahu berapa lagi anggaran yang harus digelontorkan untuk membeli vaksin yang juga tidak gratis bagi rakyat Indonesia kecuali pengguna kartu BPJS. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa ini sesungguhnya dunia tidak beradab, yang memang pekerjaannya adalah menipu dan menjerat negara berkembang dan miskin. Apalagi di slide berikutnya, kita tidak bisa lepaskan dengan mekanisme penggunaan utang bagi penanganan pandemi COVID. Indonesia sendiri akhirnya semakin, tadi kalau Ferial mengatakan memang secara siklik kita mesti akan sampai pada resesi, dan ini diperparah begitu ya. Sudah jatuh ke dalam resesi, diperparah dengan apalagi yang bisa dilakukan untuk mengangkat perekonomian itu kecuali dengan utang. Nah, sehingga Indonesia sukses masuk di nomor 7 ya, negara yang memiliki ULN atau utang luar negeri terbesar di dunia. Baru kemarin ya kita lihat bahwa Indonesia ngemis utang recehan begitu kan, karena jumlahnya sebenarnya ini tidak begitu besar. Mekanismenya dari ADB, ADB punya satu program CARES, namanya CARES, tapi sesungguhnya nggak ada care-nya sama sekali pada dunia. Jadi dari Australia dapat 15 sekian triliun, dari Jerman sekian dan sebagainya. Nah, kalimat dari Presiden Bank Dunia, dia katakan, David Malpass, bahwa negara miskin perlu penghapusan utang terhadap pandemi corona. Sesungguhnya ini bukan penghapusan dalam artian bahwa hilang sama sekali, meski akan ada mekanisme-mekanisme tertentu, apakah memang harus membayarnya dengan kekayaan alam yang semakin
dibutuhkan. Kalau kita lihat hari ini negara dengan negara maju dengan RI40 membutuhkan mineral-mineral baru, dan ini bisa jadi masih banyak tersedia di negara-negara miskin seperti Zambia, kemudian juga negara-negara Afrika ya secara umum seperti itu. Nah, sedangkan di G20 ya, KTT G20 dikatakan bahwa negara kaya mendukung perpanjangan pembekuan utang. Nah, perpanjangan semakin lama tenornya itu betapa besar sebenarnya bunga utang yang akan dibayar. Nah, ini adalah bisnis yang tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk menangani pandemi. Sehingga menghadapi kondisi yang menyesakkan itu, ya kita sampai kepada kesimpulan, masuk di slide berikutnya, bahwa inilah kapitalis sekuler, ideologi kufur yang memang poin pentingnya itu materialistik. Ketika dia menyandarkan standar kebahagiaan itu pada materi, kita lihat Bill Gates itu nggak punya anak, gitu kan ya. Tetapi kalau kita lihat katanya buat foundation jenis apa sehingga kemudian mendudukkan dia beberapa kali sebagai orang terkaya di dunia. Gitu. Kok nggak habis-habis gitu ya, kok nggak puas-puas, intinya kan ke situ. Tapi itulah yang standar kebahagiaan itu pada saat dia menjadikan materi itu sebagai perolehan yang nomor satu. Kemudian sehingga cara ini membuat menghalalkan segala cara. Dan akhirnya inilah yang menjadi pangkal kezaliman. Kalau kita melihat bahwa pada hari ini kapitalisme itu menggunakan neo-imperialis, ya, penjajahan cara baru, beginilah cara dia untuk menguasai dunia. Cuma hanya vaksin begitu ya Bu ya, tapi akan bisa membuat dunia bertekuk lutut di bawah bisnis seperti ini. Belum lagi kemudian ada perang, kemiskinan global, krisis kemanusiaan, dan sebagainya. Semua terjadi karena mereka mengharamkan Islam. Kenapa? Karena memang yang kontra, yang tidak bisa mentolerir apa yang mereka kerjakan hari ini hanya Islam. Sehingga kemudian pada hari ini kita tidak bisa melihat standar kebenaran amat relatif, sehingga kita juga tidak bisa melihat apakah vaksin ini bisa efektif atau tidak. Tadi juga kemudian apakah ini rekayasa atau tidak. Nah itulah, tidak ada lagi kemudian yang bisa menuntun kita kepada apa yang harus kita lakukan, karena tidak ada standar yang baku, karena hanya hawa nafsu yang dijadikan sebagai standar kebenaran. Dan ini juga memupuk Islamofobia, membuat orang semakin menjauh dari Islam ya, karena sibuk untuk kemudian mengurusi hal-hal yang tidak pernah selesai, hal-hal kezaliman yang kemudian selalu diterapkan yang terjadi karena penerapan kapitalis. Nah, sehingga apa yang kita lakukan, kita harus kembali kepada petunjuk Allah yang Maha Kuasa di dalam surat Toha ayat 123, bahwa Allah memberikan satu tuntunan bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjuk, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Kalau pada hari ini menjadikan kapitalis sebagai sebuah ideologi kufur yang tidak ada petunjuk sama sekali, ya wajar manusia di dalam kesesatan dan kecelakaan serta kezaliman yang saat ini mengancam. Sehingga jawaban kita satu-satunya di slide berikutnya harus diganti ideologi penyebab kerusakan yang luar biasa itu dengan Islam. Karena Islam sebagai pengganti kapitalisme tentu saja hanya bisa diterapkan ketika khilafah itu tegak. Karena hanya khilafah yang bisa menyelamatkan peradaban manusia. Khilafah paling tidak memiliki dua hal yang cukup mendasar. Yang pertama, menjaga ketahanan ideologinya karena akidah Islam yang digunakan sebagai asas kehidupan. Karena akidah Islam sebagai asas kehidupan, maka dengan demikian semua peraturan, semua regulasi yang terjadi di dunia itu disusun berdasarkan sumber wahyu Al-Quran dan As. Kemudian tentang posisi di depan negara-negara ataupun lembaga asing, khilafah juga memiliki ketahanan politik. Jadi karena fungsi dari yang disebut sebagai politik itu adalah riayatus syu'unil ummah dahilian wa khorijian, mengatur segala urusan umat di dalam negeri dan di luar negeri. Untuk di dalam negeri digunakan syariah Islam kafah dalam segala bidang kehidupan, termasuk pengurusan masalah-masalah terkaitan dengan kesehatan. Dan untuk luar negeri, di sini ada satu gambaran yang sangat amat
tuntas sebenarnya menyelesaikan segala macam hegemoninya dari kapitalisme global, karena memang di dalam khilafah itu dilarang, haram hukumnya berhubungan dengan lembaga internasional. Apalagi kalau ketika lembaga internasional tersebut ya sifatnya adalah neolib dan neo-imperial. Nah, secara lebih konkret di slide berikutnya digambarkan bahwa solusi Islam ideologis itulah satu-satunya yang bisa kemudian menyelamatkan kita ya, baik dari di dalam negeri, yaitu karena dia kita melupakan kepemimpinan umum yang melakukan riayatun nas sehingga berkewajiban bertanggung jawab terhadap pemenuhan semua kebutuhan rakyat, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan hajat publik tadi. Inilah yang kemudian harus bisa dilaksanakan ya, riayatus sunnah tadi apabila khilafah dilaksanakan secara di dalam kehidupan. Kemudian juga tadi ya dari ketika kondisi khilafah di luar negeri itu sebagai junnah ya secara umum, maka dia akan melindungi umat dari tipu daya kaum kufur. Nah, inilah yang kemudian melepaskan kaum muslimin dari kesepakatan global, terlepas dari semua program PBB tadi, SDGs dan segala hal yang terkait dengan program-program WHO, ataupun juga skema utang ya dari ADB yang merupakan turunan dari WTO dan lembaga-lembaga lain seperti OECD, kemudian Gavi, CEVI dan sebagainya. Nah, sehingga untuk mewujudkan itu semua, bagaimana kemudian dikaitkan dengan posisi ibu-ibu kita semua sebagai intelektual. Saya mengutip di slide berikutnya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, seorang intelektual muslim yang tidak bisa diragukan hingga hari ini ya. Beliau mengatakan bahwa dulu tradisi orang-orang berilmu itu adalah mengoreksi dan menjaga penguasa untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengikhlaskan niat, pernyataannya pun membekas di hati. Namun sekarang terdapat penguasa yang zalim. Namun orang-orang berilmu hanya diam. Andaikan mereka bicara, orang-orang berilmu ini, pernyataannya berbeda dengan perbuatannya sehingga tidak mencapai keberhasilan. Kerusakan masyarakat itu akibat kerusakan penguasa dan kerusakan penguasa akibat kerusakan orang-orang berilmu. Adapun kerusakan orang-orang berilmu akibat digenggam cinta harta dan jabatan. Siapapun yang digenggam cinta dunia, niscaya tidak akan mampu menguasai kerikilnya, apalagi untuk mengingatkan para penguasa dan para pemerintah. Nah, sehingga reposisi peran intelektual pada hari ini di slide berikutnya, maka kemudian jelas harus menjadikan ideologi Islam sebagai paradigmanya. Jadikan hal itu sebagai kepribadiannya, ya, pola pikir dan pola sikapnya bersumber pada ideologi Islam, dan kepakarannya pada bidang-bidang tertentu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini justru akan memperkuat posisi untuk membentuk kepribadian Islam yang unggul. Yang tidak kalah penting, ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Faiza, adalah kita memahami betul kondisi politik yang terjadi, tapi harus dengan pisau analitis yang sama, yaitu memahami Islam politik. Sehingga dengan demikian semakin tinggi keilmuan, semakin takut pada rohnya, semakin luas bidang ilmunya, maka tinggi pula semangat juangnya untuk melawan ketidakadilan. Nah, sehingga dengan demikian itu adalah wujud kita peduli terhadap persoalan umat. Sehingga mohon maaf, itu bukan tempatnya lagi bahwa intelektual itu hanya mengejar target akademik demi kesejahteraan pribadi. Oleh intelektual muslim sejati tentu tidak cuma mumpuni secara intelektual, tapi juga memiliki kedalaman iman, kepekaan nurani, keberanian dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan yang paling penting itu memperjuangkan qadhiyah masiriyah, apa sesungguhnya permasalahan mendasar yang dihadapi oleh manusia pada saat itu. Sehingga kemudian bila itu semua terjadi, di slide berikutnya saya kabarkan mengenai kebangkitan intelektual. Kebangkitan intelektual itu terjadi ketika meninggalkan kejumutan berpikir menuju kebangkitan cara berpikir. Motivasi rupiahnya kuat, hanya berilmu dan beramal demi Islam, ya, demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian ada upaya untuk membangun kapasitas diri dengan kekuatan rupiah dan taktiah,
mensyukuri nikmat intelektualnya ya dengan optimalisasi daya juang, dan ini penting untuk menyebarluaskan kesadaran ideologis. Nah, sehingga kemudian kalau ternyata di dalam keseharian ada tuntutan akademis yang menjadi bagian, ini harus menjadi bagian untuk menempa daya juang. Sehingga dengan demikian apapun kendala yang dihadapi begitu kan, menghadapi rintangan studi oriented, investasi masa depan dan sebagainya, itu harus diselesaikan dengan paradigma berpikir Islam ideologi. Sehingga dengan demikian kebangkitan di slide berikutnya ya, bahwa ada upaya konkret untuk mengoptimalisasi menyebarkan kesadaran ideologis ini dengan memahami realita sesuai situasi dan kondisi yang diukur berdasarkan paradigma Islam. Nah, ujungnya adalah kewajiban berdakwah dengan segala konsekuensinya. Nah, kemampuan ini semua harus ditingkatkan melalui pembinaan dalam jamaah Islam demi wujudkan qadhiyah Masiriyah umat Islam. Sebagai penutup, saya ingin mengutip Quran surat Fussilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan faqala innani minal muslimin. Apakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal solih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang beriman. Demikian, ibu-ibu sekalian, Bu Faiza, ini akan menjadi pemantik diskusi kita kali. Ala minkum ala kulli hal, jika kita berbuat hidayah,